membantu kita eh, apa yang harus kita pelajari. Berarti paradigma sebagai pola dia bersifat memagari. Jadi cara kita di dalam menggunakan pikiran sebagai satu kekuatan analisis, ya itu tidak kemana-mana. Oleh karena dia membantu apa yang harus dipelajari. Anda cukup misalnya mempelajari eh, bagaimana struktur pelayanan kesehatan menjadi sebuah penyebab mendasar atau kausa yang menimbulkan terjadinya sebuah kejadian. Jadi dengan memahami itu maka kita hanya ini kita hanya cara kita menelusuri hanya berfokus pada pengamatan mengenai struktur, ya, struktur kesehatan. Kita tidak bermain pada pemaknaan. Kalau kita katakan struktur berarti itu adalah sebuah fakta, fakta kesehatan, fakta sosial. Tidak bermain kita pada di balik fakta itu ada apa. Nah, kecuali kalau Anda menggunakan paradigma lain lagi, ada khusus yang memang ingin menelusuri makna. Nah, itulah makanya dikatakan membantu mempelajari apa-apa, membantu apa yang harus kita pelajari. Yang kedua, persoalan apa yang mesti dijawab? Persoalan apa? Oh, yang kita mau jawab ini adalah masalah uh, rendahnya apa ini kinerja tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan. Oh ya, mau dijawab kemampuan komunikasi yang kurang dari tenaga kesehatan sehingga menimbulkan ketidakpuasan layanan. Jadi paradigma nanti akan membantu kita merumuskan masalah dari penelitian. Kalau yang pertama itu membantu kita mengkonstruksi masalah, maka yang kedua adalah merumuskan masalah. Masalah apa yang Anda ingin jawab? Nah, itu paradigma salah satu fungsinya. Bagaimana seharusnya menjawab? Nah, ini bermain kita pada metodologi. Secara teknis metode. Metodologi adalah konsep teorinya, ya. Kemudian praktiknya di lapangan, itu adalah persoalan metodis. Berarti ada kaitan antara paradigma dan metode. Paradigma nanti berimplikasi terhadap metodologi. Karena itu, ketika kita membaca sebuah kajian literatur, biasa Anda mendapatkan bagaimana positivistik itu selalu mengimplikasi lahirnya metode kualitatif. Berarti dengan paradigma tertentu kita tidak boleh menggunakan metodologi secara serampangan. Ya. Metodologi adalah implikasi dari penggunaan atau pemilihan paradigma riset. Lalu aturan-aturan apa yang harus diikuti untuk menjawab persoalan tersebut? Ya, ada kaidahnya. Kaidah. Dengan kritisisme tidak boleh Anda menjaga netralitas, keberpihakan peneliti terhadap korban dari atau terhadap mereka-mereka yang mengalami masalah itu sangat dituntut. Ya. Meskipun dalam positivisme misalnya keterlibatan juga tetap ada, tetapi yang berbeda adalah satu keterlibatan yang bersifat
biasa-biasa saja, ya toh. Nah, satu keterlibatan yang berpihak, yang bersifat berpihak. Itu karena ada perbedaan paradigma. Itu aturan, tidak boleh ya, aturan. Mungkin dalam menjangkau fakta, menjangkau data, seorang peneliti harus menjaga netralitas ketika dia menggunakan paradigma positivistik. Tapi kalau dalam penelitian kritisisme, tidak boleh, tidak harus membangun komunikasi yang bersifat dialogis. Netralitas yang berjarak eh, sama dengan menolak adanya dialog, ya, membatasi adanya dialog. Tetapi keberpihakan, ya, menuntut adanya dialogis karena kita mesti tahu akar masalah supaya kita bisa secara bersama-sama masyarakat memikirkan solusi yang sesuai. Kita bisa bersama-sama masyarakat membangun sebuah gerakan-gerakan aksi untuk mencapai sesuatu yang bersifat emansipatoris. Dengan begitu perubahan sosial merupakan salah satu cita-cita mulia dari kritisisme. Berbeda dengan paradigma-paradigma sebelumnya. Dia tidak berada pada sebuah cita-cita yang bersifat perubahan, tapi lebih kepada hanya sekadar menjelaskan realitas. Jadi ada yang menjelaskan, ada yang mengubah, berbeda kan? Jadi ada paradigma yang hanya menjelaskan, ada ya paradigma yang memang berakhir dengan sebuah tindakan untuk perubahan. Nah, tergantung dari uh, apa yang Anda ingin jawab. Itu. Saya ingin menjawab masalah ini dengan sebuah aksi. Nah, aksi itu harus pragmatisme atau kritisisme. Ya, kira-kira itu apa kegunaan dari paradigma. Dengan demikian teman-teman nanti harus menjadikan ini sebagai landasan fundamental sebelum memulai riset. Setelah ada masalah, setelah ada konstruksi masalah Anda, tetapkan dulu bagaimana paradigmanya. Paradigma apa yang saya gunakan untuk mengamati masalah ini. Sehingga dengan begitu Anda sudah bisa mendesain sebuah tatanan riset yang sesuai dengan aturan main. Ya. Karena Anda menggunakan sebuah paradigma yang jelas. Ya, kalau saya misalnya tanya dalam proposal, paradigma apa yang Anda pakai, sudah bisa dijawab dengan baik ya. Misalnya kalau salah saya ini sebentar, ini kan baru pengantar. Nah, dalam ilmu kesehatan masyarakat, kita mengenal 5 model paradigma. Yang pertama positivistik. Ini yang paling banyak digunakan karena uh, paradigma ini terbukti telah menciptakan kejayaan ilmu pengetahuan dalam sejarah pemikiran itu, bagaimana dogmatisme, ya, mistisisme digantikan oleh sains setelah positivistik ini membuktikan keampuhannya bahwa semua kebenaran yang berbasis empirical, yang berbasis realitas, yang berbasis fakta itu adalah benar. Ya, itu. Yang lainnya di luar dari itu dianggap sebagai sebuah uh, ilusi. Ya, ada kesadaran palsu
yang menurutnya itu eh, diklaim sebagai sebuah kebenaran oleh karena tidak memiliki basis empiris. Nah, itu. Kemudian ada istilah juga post positivistik. Ini masing-masing nanti ada penjelasannya. Disebut post positivistik ya setelah positivistik. Artinya ada kelemahan cara baca positivistik sehingga mengharuskan adanya paradigma baru. Dalam paradigma ilmiah Thomas Kuhn kan begitu. Kalau ada yang kurang, ada mengalami krisis, anomali, muncul sebuah paradigma baru. Jadi ada lagi paradigma baru yang disebut dengan istilah post-positivistik. Oleh karena beberapa penyimpulan-penyimpulan positivistik dianggap itu mengalami deviasi, mengalami penyimpangan, diskrepansi, ya, ketidaksesuaian. Nah, supaya lengkap, maka lahirlah post-positivistik. Artinya positivistik tetap ada sebagai terminologi, hanya ditambahkan post. Berarti ada yang dipertahankan, namun ada juga yang berubah secara mendasar. Ya, jadi kalau kita mau pakai ini, perubahan ini mengikuti juga polanya Thomas Kuhn, tetapi juga dia mengikuti polanya siapa lagi namanya? Imre Lakatos, program riset ilmiah Imre Lakatos. Karena positivistik tetap dipertahankan, hanya yang diubah pada bagian-bagian tertentu, karena itu disebut dia post. Nah, perbedaan yang mendasar antara positivistik post ini lahirlah konstruktivistik. Ini gaya selingkuhnya berbeda secara ekstrim. Mulai dari penempatan konstruksi objek, konstruksi masalah, sampai kepada proses penelaahan sampai penyimpulan itu berbeda secara ekstrim dengan konstruktivistik. Ya, itu. Kelemahan dari konstruktivistik muncul istilah kritis, walau beberapa tradisi berpikir konstruktivistik tetap juga digunakan dalam kritis, ya. Jadi konstruktivistik apa kritis itu kita juga bisa menyebut sebagai sebuah proses penyempurnaan. Ya, jadi kritis proses penyempurnaan dari konstruktivistik. Ya, itu bisa begitu ya, bisa kita jasa sebagai itu. Nah, lalu lahirlah pragmatisme yang antara kritis dan pragmatisme juga punya uh, kesamaan-kesamaan tradisi, ya. Namun dalam beberapa hal dia memiliki perbedaan sehingga dia dikategorikan sebagai sebuah paradigma yang berbeda. Ya, pragmatisme itu lebih banyak mengikuti sistem atau mengikuti pola-pola kehidupan masyarakat yang bersifat pragmatis, ya, bersifat apa ini kompleks, ya, dan gaya hidup yang cenderung untuk berpikir berpikir pragmatis. Nah, itu lain paradigma tersendiri. Nah, kita lihat asumsi dasar positivistik, ya. Ini mungkin perlu penajaman apa ini penajaman eh, berpikir di sini supaya dengan kekuatan apa dengan pemahaman yang baik mengenai positivistik sebagai paradigma yang paling pertama, teman-teman nanti bisa juga melihat adanya eh, apa bagian-bagian perubahan yang menyebabkan lahirnya paradigma baru. Dengan begitu kita bisa nanti memberi sebuah penjelasan yang utuh. Ya. Kita bisa lihat perubahan paradigma ini sebagai sebuah ekosistem yang saling terkait satu sama lain.
Dan dengan begitu, Anda punya kemampuan yang sangat mumpuni di dalam memilih secara tepat dalam kajian realitas atau problem riset. Kalau kita sudah bisa mengartikulasi ini secara mudah, setiap paradigma ya langsung, oh kalau kalau persoalan riset saya seperti ini, sepertinya cocok dengan paradigma ini. Nah, kalau sudah begitu, berarti kita tinggal mengembangkan. Mengembangkan, saya cocok untuk positivistik. Nah, bagaimana turaminya positivistik? Lanjutkan sampai ke tingkat metodis. Jelas model metodologinya jelas, metodisnya pun juga kita sudah terarah. Jadi gampang tuh. Tidak seenaknya memilih. Oh, saya mau kualitatif, tunggu dulu. Apakah kualitatif dibenarkan pada pilihan paradigmatik Anda? Saya mau kuantitatif, saya mau mix. Apakah itu dibenarkan? Yang pertama dulu adalah pilihan paradigmatik. Banyak yang gagal di sini. Dalam pengalaman saya menguji di S3, saya menguji di S3 di UNM, di Unhas, eh, terus terang basis paradigmatik mahasiswa S3 itu lebih banyak yang lemah dibanding yang kuat. Pengalaman saya dari 10 itu satu di antara 10 lah yang paham betul. Jadi saya punya cita-cita itu, hasrat intelektualitas saya itu berharap betul ini mahasiswa S3 di Mega Buana memang sangat memahami betul bagaimana landasan paradigma itu dalam sebuah riset disertasi. Soalnya sangat ironis sekali sebuah riset disertasi yang sudah dilakukan dengan sumber daya yang sangat besar tetapi berakhir dengan penyimpulan ilmiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kekeliruan paradigma. Nah, memang sudah begitu modelnya kan secara sederhana sudah jelas tuh. Kalau saya menggunakan kacamata hitam tadi, maka saya melihat kehitam-hitaman. Tapi yang terjadi adalah menggunakan kacamata hitam tetapi menampilkan sebuah objek yang berwarna kuning. Apakah itu bukan merupakan sebuah disorientasi? Apakah itu bukan merupakan gejala diskonektivitas? Kalau dirangkum ini ada gejala kejiwaan ini anunya Dr. Kristianti. Kalau dirangkum sederhananya toh. Iya. Jadi jangan menjadikan disertasinya sebagai sebuah disertasi yang psikopat. Ya, jadikan sebagai disertasi yang sehat. Karena dikelola oleh orang yang sehat. Nah, kita menyebut dia psikopat itu kalau sudah terjadi kesimpan siuran. Kalau sudah terjadi konflik antara konstruksi masalah dengan epistemologi. Epistemologi konflik dengan jadi ontologi, epistemologi, aksiologi sampai ke tingkat metodologi. Nah, ya, itu. Nah, mari kita lihat positivistik. Mengapa disebut di sini abad 19? Karena dia yang pertama abad pencerahan, disebut pencerahan, manusia terbebas dari mitos. Karena sudah ada sains yang menggantikan. Itu maksudnya ya. Ada sains yang sudah menggantikan uh, kebenaran-kebenaran yang diyakini oleh manusia dalam kehidupan seharian. Sains sekarang yang memandu. Sains yang menuntun pada saat abad 19 itu. Nah, bagaimana cirinya yang positivistik? Realitas objektif dan dapat diukur. Objektif berarti setiap orang, setiap pihak memandangnya secara sama. Kenapa sama? Karena memang sudah diukur
Sudah distandardisasi. Namanya distandardisasi ukuran, saya kira kita sepakat semua tahu yang mana besar, yang mana kecil. Ketika tadi tampilan layarnya, ada tampilan layar saya kan, tidak ada yang membantah Bu Yuniar, ya, tidak ada yang membantah itu ketika dia bilang kecil, karena skema berpikir kita tentang kecil, ya, muncul karena kita bisa membandingkannya dengan yang besar. Ada standarisasi. Kapan disebut besar, kapan disebut kecil. Tidak ada yang perdebatan itu. Tidak tidak Wahyuni mengatakan, sudah besar. Itu semua orang melihatnya secara sama. Karenanya disebut objektif. Dapat diukur. Itulah positivistik. Karena dapat diukur, karena objektif, berarti dia mengandalkan apa itu? Indra mata. Makanya dia diperoleh melalui observasi, pengamatan, dan verifikasi pembuktian. Kita beranjak dulu pada sebuah asumsi. Apakah betul benda adalah ukurannya besar? Nah, itu kita verifikasi, buktikan, ukur. Nah, sebelumnya sudah ada kriteria. Besar seperti apa, kecil seperti apa. Kalau memenuhi kriteria, kesimpulannya besar. Jelas ya? Jelas. Karena Anda tidak punya kemampuan untuk mengintervensi objek, namanya objek, disebutlah peneliti itu netral. Anda tidak boleh melakukan rekayasa. Anda tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah-masalah riset. Anda netral. Kepentingan apapun tidak boleh mempengaruhi proses dan hasil riset. Ketika Anda punya kepentingan dengan riset itu, maka sudah bukan positifis. Ya, itu. Kuantitatif. Pasti kuantitatif itu karena ada di situ terukur. Terukur artinya sudah dikuantifikasi. Ketika ada objek-objek riset yang mungkin bersifat subjektif, maka itu kan membutuhkan sebuah pengkategorisasian, membutuhkan sebuah proses penskala, ya, menciptakan skala-skala tertentu agar bisa diukur. Hal-hal yang sifatnya abstrak pun dalam pandangan positivistik bisa diukur, ya, dengan menciptakan skala. Walaupun nanti di sini biasanya menurut paradigma lain. Artinya positivistik tidak boleh memaksakan kuantifikasi pada sesuatu subjek matter yang dibilang oleh George Rister tadi itu. Ketika subjek matternya misalnya berada pada medan makna, tidak boleh kita paksakan kuantifikasi karena itu hal yang tidak mungkin. Karena dia bukan objek yang tidak berespon terhadap sebuah tindakan. Kalau dia adalah subjek yang berespon, berarti kesimpulan kita adalah kita sedang berada pada sebuah dunia yang bersifat dinamis. Karena dinamis susah distandardisasi.
Tapi kalau objeknya tidak bisa berespon, ya kita berada pada dunia statis. Karena dunia statis bisa distandardisasi, bisa direkayasa. Kan begitu ternyata cara berpikirnya. Sesuatu yang bisa direkayasa, artinya ada kontrol, ada prediksi. Kalau saya beri seperti ini, hasilnya begini, bisa. Tapi kalau dinamis, tidak bisa. Berarti positivistik ini cocoknya mengkaji dunia yang statis atau dunia yang dinamis. Menurut Anda ada yang ingin memberi pandangan? Kalau sifatnya objektif dapat diukur, observasi netral kuantitatif, prediksi pengendalian, hukum alam, ini sifatnya yang dinamis atau yang statis. Dia cocok mengkaji dunia yang statis atau dunia yang dinamis. Saya mau menguji dulu cara Anda memahami sebelum saya berpindah ke asumsi dasar post-positivistik. Ya. Ada? Saya kalau dia kuantitatif sifatnya statis, Prof. Ya, bagus. Bagus, Eka ya. Jadi ketika Anda mengkaji sebuah subjek meta yang dinamis lalu menggunakan positivistik, apakah itu adalah sebuah tatanan riset yang benar atau sebuah tatanan riset yang bersifat konflik filosofis? Tentu konflik filosofis toh. Kayak dengan yang lain. Semua juga yang lain. Diperhatikan. Jadi dari penjelasannya si Ibu Eka, hal-hal yang nanti sifatnya subjektif, lalu Anda lakukan sebuah objektivasi, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita akan mengalami sebuah pembiasan yang sangat besar, sehingga novelty yang Anda jadikan sebagai output disertasi, ya sia-sia. Bukan juga sia-sia karena boleh jadi mengantarkan Anda jadi doktor. Cuma masalahnya sulit kita klaim sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Sehingga kita pun juga ragu-ragu untuk menetapkannya sebagai solusi intelektual dalam menjawab persoalan. Ya, karena kalau itu nanti diuji secara filosofis, kita pasti akan gagal dalam memberi argumentasi. Itu bahayanya di situ. Ya, jadi bagus ya kayak. Coba perhatikan hasil studi positivistik. Jelas semuanya terukur. Ya. Jelas dia adalah objektif. Jelas bersifat verifikatif, netral, ya. Ada hukum umum di situ. Ada prediksi di situ. Nah, coba penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat kepadatan hunian dan angka kejadian TB di kawasan pemukiman kumuh. Ya.
Ada P kurang 0,05, itu sudah ketentuan, kuantifikasi, sudah terukur dia toh. Ada hubungan sebab akibat, ada variabel yang dihubungkan, kepadatan hunian, dan angka kejadian sebagai sebuah hipotesa. Verifikasi toh. Kita verifikasi ini. Apakah ini hipotesanya kita benar atau tidak? Ya kita cari ini datanya di sana. Baru kita ukur. Ukurnya P-nya 0,05. Ada hubungan. Tidak boleh dibantah karena statistik sudah begitu. Maka kesimpulannya, semakin tinggi kepadatan, semakin tinggi prevalensi kasus. Kalau begitu, apa yang direkayasa kalau mau mengurangi kasus, prevalensi? Pasti kita hanya langsung mengarah kepada kurangi kepadatan. Iya dah. Nah, jadi jelas memperkuat pendekatan epidemiologi berbasis data kuantitatif. Kelihatan di sini ya. Kelihatan. Jadi kalau Anda positivistik, pastilah Anda menggunakan model berpikir kausalitas. Nah, kausalitas itu hukum alam. Karena alam tidak berdiri secara sendiri. Tuhan tidak bermain dadu dalam menciptakan alam semesta. Nah, itu kan begitu dah. Semua ada penyebabnya, ada kausa prima. Ya, kausa di antara kausa yang lain. Ya. Kausalitas, sebab akibat. Tidak ada akibat yang terjadi tanpa sebab. Semua sebab memunculkan akibat. Itu hukum alam dan ini yang diuji. Yang uji. Ya. Berarti reaksinya bersifat linear. Satu arah. Dia bukan sebuah reaksi yang bersifat dialektis. Dialektis artinya bolak-balik. Dia linear. Selalu ada variabel penyebab. Selalu ada variabel akibat. Kalau saya tanya, bisakah variabel akibat berubah menjadi variabel penyebab? Dalam positivistik tidak boleh. Iya tak? Dalam positivistik tidak boleh. Wah, terima kasih. Sudah diantarkan kopi. Seandainya mengajar offline di kampus saya pasti bukan cuma kopi yang hadir. Pasti juga Ibu Junior sama Ibu Eva ini menyiapkan yang lebih bagus lagi. Cuma persoalannya Ibu Eka kasihan kalau offline Ki. Ya, ada juga Dokter Kartini di situ bisa berkontribusi menyiapkan berbagai kebutuhan bersama. Ya toh? Nah, kasihan juga Pak Herman, Ibu Dokter Kristianti, siapa lagi? Yu Wayuni juga ya, kayaknya ya. Nah. Jadi secara positivistik bisa kita uji bahwa kehadiran kopi semakin menyemangati proses belajar. Berarti ada dua variabel toh. Variabel kopi, kehadiran kopi dengan variabel semangat belajar. Semakin ada kopi, semakin bersemangat. Itu positivistik. Jadi bagaimana caranya mengendalikan? Perbanyak kopi. Maka kita bisa memprediksi semakin banyak kopi, semakin bersemangat. Ya itu. Ya. Jadi kontrolnya ada di kopi, kontrolnya ada pada penyebab. Kurangi kepadatan. Setelah dilihat dikurangi kepadatan, nah prevalensi kasusnya masih tinggi ya, berarti ada yang salah. Di situ tuh, nah itulah makanya lahir paradigma baru. Karena ternyata semua penyimpulan-penyimpulan positivistik mengalami penyimpangan.
Artinya tidak bisa lagi digunakan sebagai satu-satunya cara di dalam membaca realitas. Satu-satunya cara di dalam menyelesaikan realitas. Oke? Nah, ini proponen teorinya ini Auguste Comte. Comte itu terkenal dengan, kalau saya tidak salah ingat, terkenal dengan sejarah pemikirannya yang membagi itu 3 level pemikiran berdasarkan perkembangan masyarakat. Dia membaca perkembangan masyarakat itu berdasarkan perkembangan pemikiran. Dari pemikiran yang bersifat teologis, ya, berbasis keagamaan, ke pemikiran yang bersifat metafisik. Ini sudah mulai masuk ke hukum-hukum alam, ya, metafisik. Ya, melampaui yang fisik. Lebih banyak orang berspekulasi berdasarkan dengan common sense, lalu berkembang menjadi positivism. Ya, nah itu. Nah, jadi teologis, metafisik, dan positif. Ya, itu positif, itu aktual. Ya, lebih banyak membaca hal-hal yang bersifat. Pokoknya kita percaya yang aktual lah. Di zaman ini banyak lahir pemikir yang uh, apa istilahnya ini, kalau tidak bertuhan, ateis. Ya, itu ateis, tidak beragama. Kenapa tidak beragama? Karena Tuhannya adalah eh, kenyataan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Seperti misalnya Furbatch, ya, Furbatch itu melihat kekuatan solidaritas yang ada di masyarakat bisa menyelesaikan semuanya. Karena itu solidaritas ataukah kebersamaan masyarakat itu dianggapnya sudah eh, apa memiliki sifat-sifat ketuhanan. Siapa lagi? Friedrich Nietzsche, will to power, kehendak untuk berkuasa, ya, dianggap juga itu sebagai sifat ketuhanan yang paling agung. Sehingga dalam Sara sutranya ini yang dalam cerita-cerita bonekanya itu ini, Nietzsche, dia memang sudah dianggap membunuh Tuhan. Mengapa Tuhan dibunuh? Karena semuanya sudah ada dalam kendali will to power. Sama dengan John Stuart Mill, logik, berpikir tatanan. Nah itu. Semua sudah teratur katanya berdasarkan hukum alam. Jadi penekanannya positivistik itu adalah mencoba mengkaji dunia yang serba teratur, serba berpola, serba objektif, serba terukur. Ya, nah itu positivistik. Pertanyaan kritisnya, apakah dunia polanya seperti itu? Apakah masalah yang kita hadapi adalah sebuah masalah yang berpola atau sebuah masalah yang acak? Nah, ternyata di balik keteraturan ada ketidakteraturan. Itu. Nah, inilah yang membuat positivistik mengalami kepincangan. Maka muncullah post-positivistik. Ini awal pertengahan abad 20. Penyempurnaan dari positivistik, karena ada kelemahannya positivistik. Kelemahannya positivistik itu tadi, di balik keberpolaan ada keacakan. Di balik keteraturan ada ketidakteraturan. Di balik kestabilan ada ketidakstabilan. Kenapa muncul begitu? Karena manusia adalah objek sekaligus sebagai subjek.
ada dimensi-dimensi subjek yang tidak terpantau. Ada fenomena-fenomena ketidakteraturan yang tidak teramati. Ya, ada gejala-gejala ketidakstabilan yang tidak terjelaskan. Nah, itulah muncullah ini istilah modified dualist. Modified dualist artinya itu dimodifikasi, itu dualis itu ada objek, ada subjek. Ada keterlibatan subjek di dalamnya. Bukan cuma objek melulu. Karena itu disebut pos, menyempurnakan positivistik. Jadi kalau saya katakan postmodern, setelah modernisme. Poststrukturalis, setelah aliran struktural mendominasi. Post-industri, seperti sekarang post-industri, setelah industrialisasi. Banyak pakar menyebutnya deindustrialisasi, sejak perkembangan informasi yang menguasai kehidupan kita. Bagaimana teknologi-teknologi informasi telah berubah menjadi sebuah industri baru yang berbeda dengan industri-industri pabrikasi kan, yang mengenal space. Kalau sekarang kita mengenalnya adalah network, jaringan. Jadi dari masyarakat industri berubah menjadi masyarakat informasi. Saat ini disebut sebagai deindustrialisasi. Kadang-kadang juga disebut sebagai post industri, masyarakat post industri. Daniel Bell. Daniel Bell, coba nanti dibaca Daniel Bell. Anunya ya, kajiannya. Nah, itu. Karena ada pengakuan terhadap subjek, tapi tetap juga mengakui objektivitas, ingat ini ya, modified dualist. Jadi dia tidak mempertentangkan antara subjek dan subjek. Tidak. Dia tetap mengakui objek, tetapi mencoba menghadirkan subjek sebagai salah satu faktor yang menentukan. Nah, karena itu, selain observasi, kan kalau tadi positivis di observasi, toh? Perhatikan ya. Selain observasi, kita perlu triangulasi. Ini artinya triangulasi harus ada cara lain selain observasi. Maka di sini dikenal istilah perlu wawancara. Harus kita wawancara. Kalau observasi kan kita tidak perlu kontak. Di positivistik itu peneliti tidak perlu kontak dengan objek. Untuk apa? Karena peneliti sudah diwakili oleh instrumen. Tapi bagi positivistik tidak bisa. Bagaimana ada gejala subjek yang tidak teramati. Nah, kalau mau mengamati gejala subjek, ya kita harus wawancara toh. Nah itu, karena itu terregulasi. Boleh juga Anda FGD. Ya, boleh. Terregulasi, boleh juga. Ya, namanya subjek itu kan bervariasi. Ketika kita meneliti TB, ya bukan cuma TB-nya yang bisa merepresentasi kasus TB, tapi dalam relasi sosial pengidap ada keluarga. Keluarga bisa ditanya. Itu terregulasi, ya kan? Dalam relasi sosial pengidap ada teman kerja. Teman kerja bisa ditanya untuk mendapatkan representasi tentang dunia TB. Tidak hanya melihat prevalensi dan insiden. Tidak hanya melihat pengalaman yang terukur. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang bersifat subjektif yang hanya bisa dibaca melalui triangulasi. Triangulasi metode, triangulasi sumber, termasuk triangulasi waktu. Untuk mendapatkan sebuah pola yang bersifat konsisten. Nah, itu. Melalui proses itu, peran peneliti pastilah terlibat namun terbatas.
Terbatasnya ya terbatas pada pola-pola yang sudah kita akan amati. Kita tidak boleh terlalu menghunting pertanyaan sedalam-dalamnya, tidak. Ya toh? Terbatas ya terbatas pada apa yang sudah digariskan dalam instrumen sebagaimana yang diakui oleh tradisi positivistik. Berarti di sini yang berbeda adalah kalau positivistik hanya sekedar verifikasi, maka post positivistik adalah triangulasi. Karenanya lebih banyak kita menggunakan itu kualitatif, tapi kualitatif yang tetap mengakui kuantitatif. Makanya di situ kualitatif deskriptif, kuasi kualitatif, bukan kualitatif pure, bukan. Kalau kualitatif pure, ini memang menjangga, membantah semua asumsi dasar positivistik. Tapi kalau yang ini kualitatif, sekedar ingin menangkap gejala-gejala yang bersifat subjektif. Tetapi, ya, tetapi subjektif yang tetap mengakui kenyataan objektif. Makanya disebut modified dualist. Nah, itu. Nah, ini adalah apa? Menguji teori secara ketat. Kenapa? Karena kita mau jangan ada deviasi, jangan ada penyimpangan, jangan ada lagi bias-bias untuk menguji teori bahwa memang betul-betul teori ini adalah dikuatkan, ada strengthening, ada penguatan, atau teori mengalami development, ya pengembangan, atau peruntuhan. Nah, itu ketat. Kita uji itu teori, ya, secara ketat karena kita menggunakan uh, triangulasi dengan tetap menghadirkan observasi sebagai andalan. Itulah lahir kualitatif. Jadi kalau orang bilang, oh post positivistik itu katanya harus kualitatif, ya iya kualitatif, tapi bukan kualitatif murni. Kualitatif yang tetap mempercayai objek. Jadi subjek objektivasi apa? Objektivasi yang mengalami subjektivasi apa? Objektivasi yang disubjektivasi. Nah itu namanya post positivistik. Ada juga tadi subjektivasi yang diobjektivasi. Itu ada di positivistik. Itu ya. Nah, itu. Jadi ada subjektivasi, maksudnya ada dimensi-dimensi subjek yang hanya diukur secara objektif. Tapi kalau yang ini objektivasi yang disubjektivasi. Konstruksi masalahnya objektif, tapi kita hanya mau mengkaji gejala-gejala subjektif. Nah, berarti nanti teman-teman boleh begini. Benturkan nanti berbagai hasil-hasil literatur. Katakanlah Anda mau melihat ini fenomena kontemporer yang terjadi di SMA berapa itu 21 di yang bom itu bom. Ada bullying, ya. Bullying misalnya begitu, ada kesehatan mental remaja yang terganggu. Ini Dr. Kristianti ya. Cari semua literatur, lakukan apa lagi namanya ini benturkan semua literatur itu. Oh, kita melihat celahnya, aduh, memang ini semua tentang bullying, ya, yang menyebabkan gangguan jiwa pada remaja sehingga memunculkan tindakan-tindakan uh, fatalistik seperti mengebom itu sampai berapa bom itu dipasang, 9 bom hanya 2 yang meledak. Ini kelihatannya ini penjelasannya ini
banyak yang hanya bersifat verifikatif. Tapi belum banyak yang mencoba menelisik dunia subjektivitas sang aktor sehingga bisa kita mendapatkan penjelasan yang sempurna. Nah, disitulah state of the art riset Anda, SOTA. Disitulah embrio novelty Anda, embrio pemikiran yang bisa Anda klaim sebagai novelty. Bahwa seluruh penjelasan jiwa dalam kajian literatur semuanya hanya dikuantifikasi secara positivistik. Tapi penjelasan gejala-gejala yang dialami, yang dilakukan oleh aktor sebagai subjek yang kreatif, sebagai subjek yang otonom, itu belum ada. Nah, Anda bermain di situ. Anda kualitatif. Tapi kualitatif yang bersifat terbatas. Berarti Anda sudah bisa mengklaim sebagai novelty. Karena Anda sudah buat semacam analisa-analisa yang sangat apik sehingga bisa kita menemukan celah. Ada celah teoritik yang bisa Anda isi dalam riset disertasi. Oh, itu sangat signifikan riset Anda kalau begitu. Ya. Nah, siapa proponen teorinya? Ada Popper. Popper kan itu, Popper menguji kesalahan. Betulkah jangan hanya melihat kepadatan dengan TV, tapi coba lihat adakah TV pada pemukiman yang tidak padat. Nah, itu falsifikasi. Ada Imre Lakatos. Imre Lakatos mengatakan jangan dulu ini, coba lihat dulu itu protective belt. Coba lihat penjelasan tambahan dari teori itu, barangkali ada penjelasan tambahan yang keliru atau yang perlu disempurnakan. Thomas Kuhn mengatakan ada perubahan sosial, ada perubahan budaya yang bisa memantik kita untuk melakukan revolusi sains, revolusi keilmuan. Itu adalah proponen teori Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn. Popper, ingat terus itu kalau orang bilang Popper falsifikasi, menguji kesalahan. Imre Lakatos riset ilmiah, menguji penjelasan tambahan. Thomas Kuhn revolusi sains, revolusi ilmiah, paradigma ilmiah. Ya, ada krisis yang mengakibatkan paradigma baru. Ingat itu salah. Nah, coba lihat ini hasil studi. Meskipun ditemukan hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberhasilan program sanitasi, hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena konteks sosial turut mempengaruhi. Data kuantitatif menunjukkan pola, namun tidak sepenuhnya menjelaskan dinamika partisipasi di lapangan. Ada polanya, tapi kita tidak tahu partisipasinya ini karena amplop atau partisipasinya benar-benar bersumber dari motivasi intrinsik. Kita tidak tahu ini siapa saja yang berpartisipasi, apa kepentingannya, bagaimana stakeholders itu. Jangan sampai ada yang orang berpartisipasi karena ingin membonceng pesan di situ. Jadi industri susu berpartisipasi pada antenatal care karena dia ingin menjadikan proses itu sebagai pasar yang empuk di dalam memasarkan produk susunya. Nah, sehingga bisa kita lihat partisipasinya itu bahaya justru. Iya toh? Jadi jangan Anda anggap partisipasi masyarakat menyebabkan program sanitasi berhasil. Karena ternyata semua yang berpartisipasi itu adalah kelompok usahawan yang memang punya kepentingan untuk memasarkan produknya. Nah, itu bahaya justru. Tidak mungkin ada keberlanjutan.
Jadi post positivistik membaca ada gejala yang tidak terlihat yang memainkan peranan signifikan dalam sebuah masalah. Nah itu. Jadi dari sini sudah bisa dilihat ya perbedaan mendasar antara positivistik dan positivistik. Karena saya sudah menampilkan karakteristiknya, lalu memberi contoh hasil studi, lalu menegaskan proponen teori. Saya pikir dari 3 kompartemen dari kajian ini, itu setidak-tidaknya lebih memudahkan kita semua untuk melihat perbedaan di antara kedua paradigma ini. Yang satu dengan yang lain merupakan sebuah paradigma yang saling melengkapi, positivistik dan positivistik. Bagaimana? Saya minta dulu konfirmasi. Sudah lihat? Atau ada yang ingin berkomentar? Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, itu bagus. Saya senang. Silakan, Iya, Dr. Prof. Christian. Saya ingin bertanya yang terkait post-positivistik. Apakah Ya. jika penelitian itu bersifat eksperimental, itu bisa kita gunakan, Prof? Tetapi eksperimental ini misalnya kita memberikan satu intervensi, baik itu berupa psikoterapi ataupun penggunaan obat dan sebagainya, apakah bisa kita memasukkan itu dalam satu post-positivistik, Prof? Terima kasih. Oh, saya langsung saja ya, Dr. Kristianti, supaya kita bisa efektif waktu. Tidak bisa, Dr. Kristianti, kalau eksperimental. Karena itu cocoknya di positivistik. Tadi ada istilah prediksi di, saya kembali lagi tadi ke sini ke positivistik itu pengendalian. Eksperimen kan adalah sebuah upaya pengendalian. Kita kendalikan dulu ini, oh tidak bisa, berarti ubah lagi kontrolnya, iya toh, ubah lagi kasusnya. Jadi case yang diubah kita bandingkan dengan kontrol, ada perubahan tidak ada, ubah lagi terus. Jadi kalau begitu positivistik. Nah sekarang kalau kita sudah melakukan itu ternyata ada yang kurang, sudah berkali-kali bereksperimen ada yang kurang, nah disitulah perlu ada keberanian mengubah paradigma. Masuk maki ke paradigma post-positivistik untuk meneliti gejala-gejala subjektif yang terjadi pada aktor. Jangan hanya berkutat pada sebuah gejala-gejala yang bersifat objek, struktur. Kita tidak hanya selalu melihat bahwa ada obat yang bisa menyebabkan perubahan. Ya toh? Kita mulai berpikir kemungkinan ada persepsi yang bisa mengubah itu. Kemungkinan ada ada semangat, ada spirit yang bisa mengubah itu. Ya kan? Nah, itu artinya kita mengubah cara baca. Dari cara baca struktural ke cara baca kultural. Kultural dari cara baca objek ke cara baca subjek. Nah, jadi tidak melulu hal-hal yang bersifat eksternalitas pelaku. Tapi bisa saja ada internalitas pelaku di situ yang menyebabkan adanya gejala kejiwaan. Jadi kalau pinjol mau diteliti bunuh diri karena pinjol, kalau asumsi Anda adalah pinjol yang Anda persalahkan, tersangkakan, positivistik. Tapi kalau Anda mau menelisik dunia dinamisnya sang pelaku, Anda positivistik. Tapi tetap mengakui
kebenaran kehadiran pinjol sebagai salah satu penyebab. Cuma yang kita mau dalami dari sisi aktornya. Jadi betul pinjol menyebabkan bunuh diri, tapi kita mau melihat bagaimana gejala-gejala subjektif yang ada pada pelaku sehingga bunuh diri terjadi. Ya, bukan pinjolnya, bukan pinjaman online-nya secara strukturalis yang kita lagi kaji, tapi dinamika intrinsik yang terjadi, dinamika sosial yang terjadi pada para pelaku, sehingga Anda bisa menjelaskan konteks. Nah, itu bisa didapat kalau kita positivistik. Jadi ini contoh yang baik yang disampaikan oleh Dr. Kristianti ini semakin mempertegas pemahaman kita, semakin memperkuat cara kita mensketsa dua paradigma ini. Ya. Oke? Iya, Ada Prof. lagi Terima komentar yang kasih lain? banyak, Prof. Ya, ada Sangat lagi komentar yang dimengerti. lain? Ya, sudah mengerti ya, Dr. Kristianti ya? Ya. Jadi nanti kalau diuji nanti di proposal ditanya, sudah dijawab dengan sangat baik, toh berarti pemahaman filsafat dan konstruksi teori Dr. Kristiansi sudah tidak bisa lagi diragukan. Lanjut nih, selanjutnya itu kali kalau sudah ada kesalahan teknis lah, tapi kalau yang substantif kita sudah pegang, dan itu yang utama dalam ilmu. Apalagi S3 toh. Kita tidak boleh lagi kalau kesalahan-kesalahan teknis itu ya namanya dinamika kan. Ya toh, tapi secara paradigmatik kita sudah mendudukkan problematika riset pada kedudukannya yang tepat. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Dia berpikir ini positivistik juga tidak terlalu ini karena kajiannya masih artifisial. Betul dia membaca gejala subjektif, tapi subjektif yang tetap mengakui objektivitas. Bagi konstruktivistik, ya, inti daripada kenyataan bukan pada objek, tapi intinya pada pelaku. Objek hanyalah implikasi dari kinerja pelaku. Jadi pelaku yang utama, pelaku yang DNA, pembawa sifat. Selebihnya itu dianggap sebagai konsekuensi. Ya? Nah, dunia bagi konstruktivistik adalah dunia interpretatif, dunia ide, bukan dunia real sebagaimana yang dipahami oleh positivistik dan post-positivistik. Tapi dunianya konstruktivistik adalah dunia interpretasi, dunia ide. Siapa yang punya interpretasi? Tergantung pada peneliti, bukan tergantung pada objek. Ini pertengahan abad ke-20 mulai muncul. Jadi bertentangan secara ekstrim. Yang satunya menempatkan kajian inti pada objek. Ya, jadi karena itu seringkali ini kita apa lagi namanya nih? Seringkali ini kita masukkan itu dalam satu kamar antara kelihatan jikanya kenapa dua tampilanku ini mengganggu tuh gini. Ya. Jadi ada ini full layarnya ya. Full, Prof. Oke. Jadi Andi Fatima Jamir mulai menggeser cara bacanya. Tadinya melihat TV secara
ekstrinsik, dia mulai tersangkakan penemuannya, sudah mulai tersangkakan eh, fasilitas Yankes, sudah mulai tersangkakan logistik, ya toh? Sekarang dia berpikir, seandainya ini penderita TB memahami eh, besar masalah yang dia rasakan, kita tidak perlu terlalu sulit mengatasi ini TB. Tapi sepanjang kita hanya terus-menerus merekayasa hal-hal yang bersifat struktural, kita mestinya mengubah kultur. Kultur itu mulai dari pengetahuan penderita, ya, perilakunya. Ya, fokus kita pada perilaku penderita, Anda berarti mulai bicara tentang konstruktivistik. Asumsi dasarnya semua penyakit adalah produk sosial. Nah, itu, produk sosial itu kalau saya katakan produk sosial, hasil dari interaksi sosial. Kalau saya katakan hasil dari interaksi sosial, masing-masing interaksi sosial itu ya mempertautkan antara apa yang orang pahami antara yang satu dengan yang lain sehingga membentuk semacam pemahaman bersama. Berarti ada, kalau dikaitkan dalam perspektif komunikasi, ada proses encoding dan decoding, di mana encoding dan decoding pesan itu sesungguhnya itu menggambarkan adanya pemaknaan. Jadi makna itu proses interpretasi. Karena itu realitas itu dikatakan konstruksi sosial. Dia bukan bentukan alamiah, makanya tidak disebut hukum alam. Hukum sosial, produk manusia. Bukan skenario Tuhan. Kalau produk manusia bisa berubah-berubah, berarti dunianya dunia dinamis. Itu. Kalau bisa berubah-berubah, dunianya adalah dunia dinamis. Pengetahuan adalah hasil dari interaksi sosial dan interpretasi subjektif. Kita berinteraksi hari ini, ya, saat ini, itu sebenarnya melahirkan pengetahuan. Ya, tapi pengetahuan itu dipandu oleh masing-masing orang menafsirkannya. Jadi Fatima nanti akan berbeda cara menafsirkannya dengan yang lain, ya. Ya. Beda Wahyuni, beda Indah Mutia. Meskipun mungkin secara prinsipil sama, tapi begitu kita minta coba Anda nyatakan dalam sebuah pengungkapan bahasa, bahasanya akan berbeda-beda karena masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda. Masing-masing orang memiliki tingkat intelektualitas yang berbeda. Maka cara cakapnya, cara bercakap-cakapnya itu, conversation-nya itu akan berbeda. Caranya merakai kalimat juga akan berbeda. Itulah disebut dia sangat subjektif berdasarkan interpretasi. Nah, itu. Ya. Junior bisa beda, Ernawati bisa beda. Dalam membahasakan pengetahuan yang kita peroleh hari ini. Karena orang memiliki struktur berpikir yang berbeda-beda. Itu bisa disebabkan oleh adanya kontribusi dari pengalaman, ada kontribusi dari preferensi. Preferensi, ada memang orang yang preferensinya punya sikap ilmiah yang concern di dalam menanggapi setiap gejala atau fenomena. Ada yang memosisikannya itu biasa-biasa saja, dia bukan bagian daripada kehidupan yang serius. Tentu
mereka mengungkapkan karena itu interpretasi, ya itu. Peneliti sebagai partisipan terlibat. Ini terlibat. Bagaimana tidak dikatakan terlibat? Kalau makna atau kalau realitas itu adalah bentukan bersama, kan hasil konstruksi sosial. Sama ketika dikatakan dominasi laki-laki terhadap perempuan masih terjadi di lingkungan legislatif, anggaplah begitu misalnya ya. Nah itu bukan hukum alam, itu konstruksi sosial. Karena itu disebutlah konsep gender. Ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya tidak bersifat kodrati, tidak bersifat alamiah, tetapi dia bersifat konstruksi sosial. Apa yang memandu konstruksi sosial itu? Sehingga gender ini menjadi terus persoalan, ya budaya patriarki. Ya. Nah itu. Jadi kalau kita meyakini dia adalah sebuah konstruksi sosial, maka tentu pendekatan kita bergeser dari pendekatan struktur ke aktor. Siapa yang mengkonstruksi itu? Aktor. Karena aktor melakukan interaksi. Maka dunia aktor itu yang harus kita masuki. Karena kita harus terlibat, ya harus berinteraksi dengan orang-orang yang sedang mengalami masalah. Itulah kualitatif murni. Karena kita akan fokus pada pemahaman makna. Pengalaman yang bersifat subjektif. Bukan fakta, di mana pengalaman itu mengalami proses objektivasi. Tapi ini makna. Jadi fakta hanyalah implikasi dari pemaknaan. Ada makna-makna yang mendrive seseorang untuk mengembangkan tindakan. Dari tindakan itu muncul objektivasi-objektivasi yang kita sebut sebagai norma, yang kita sebut sebagai realitas, yang kita sebut sebagai sebuah kenyataan. Jadi kenyataan itu adalah hasil dari proses interaksi antar aktor. Intersubjektif namanya. Dalam fenomenologi Alfred Schutz itu ada subjektivasi, ada subjektif yang diinteraksikan dalam sebuah relasi yang membentuk pemaknaan bersama. Makna inilah yang ditelusuri, yang digali. Karena itu kita berasumsi itu adalah DNA daripada realitas. Jadi kalau TB adalah produk sosial, jangan lagi cerita tentang virus. Jangan lagi cerita tentang keampuhan farmako. Tidak. Tapi kita mau melihat bagaimana pola interaksi yang terjadi, yang dialami secara subjektif oleh pasien. Kita mau melihat pengalaman subjektif pasien dengan Yankes, pengalaman subjektif pasien dengan keluarganya, pengalaman subjektif pasien dengan dunia kerjanya. Begitu pula dengan stunting. Stunting kita tidak lagi terlibat pada prevalensi, kita tidak lagi terlibat pada pengukuran anak, kita tidak lagi terlibat pada menu, komposisi menu. Tapi dunia subjektif para pelaku yang menyebabkan ini stunting. Bagaimana sang ibu membangun relasi sosial dengan keluarga. Adakah di situ ketimpangan, ketidakadilan gender yang dialami oleh Bumil dalam lingkungan keluarga? Apakah pola pengasuhan itu kalau kita tersangkakan itu sebagai salah satu gejala, kita mau alami itu, dalami itu pola pengasuhan. Sehingga nanti kelihatan bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam dinamika itu, sehingga bisa meminimalkan kejadian stunting.
Tapi kalau kita mau mengatakan harus solusinya makan telur setiap hari, itu solusi yang bersifat positivistik. Iya tak? Karena telur itu sudah terukur sekian protein. Kalau dia terintake dalam tubuh, tubuh bisa memproses sehingga bisa diukur itu dalam dalam sekian hari mengalami pertumbuhan. Nah, persoalannya ada banyak telur setelah diberikan tidak dimakan atau dimakan oleh orang lain. Nah, bagaimana ini pengalaman subjektif ini mesti dilihat. Jadi kita mencari makna, makna mendrive pembentukan realitas. Nah, itu. Jadi kalau begitu konstruksi teori Anda atau masalah Anda, tidak harus Anda konstruktivis, kualitatif, murni. Di mana bedanya ini kualitatif, konstruktivistik dengan post-positivistik? Kalau kualitatif post-positivistik tetap mengakui dimensi objektif. Kalau kualitatifnya konstruktivis, memang dia tidak mengakui. Dia memang sudah dualis di situ mempertentangkan. Dia berada pada kutub subjek. Tidak mengakui objek. Karena objek dilihatnya sebagai hasil dari konstruksi sosial. Beda tadi positivistik. Objek yang utama. Jadi objeklah yang mesti ditelusuri supaya bisa dilakukan rekayasa. Persoalannya masalah terus-menerus terjadi karena sumbernya ada pada manusia. Nah, konstruktivistik ini hadir untuk menggeledah sang sumber pencipta masalah. Siapa itu? Manusia. Nah, ini. Ya, itu sumbernya itu. Jadi, kalau diperhatikan ini, ya, perhatikan ini, contoh hasil studinya, bagi warga kampung nelayan. Saya tahu ada nanti yang mau melihat ini nelayan sebagai lokus, kebersihan dimaknai bukan sebagai bebas sampah. Ya, kalau bebas sampah kan kuantitatif. Terukur toh? Oh, tidak ada sampah bersih. Bisa dilihat nih? Bisa. Melainkan keteraturan area kerja dan keutuhan ritual adat. Nah, coba kalau dia begini, maka makna ini dibentuk melalui interaksi sosial dan diwariskan lintas generasi. Kenapa? Karena kebersihan itu sudah terinternalisasi sebagai perilaku ritual adat. Namanya ritual adat itu, kalau ritual itu sudah menjadi pembiasaan, sudah melembaga lagi sebagai sebuah tatanan adat. Berarti di situ sudah ada sanksi moral, sanksi apalagi sosial ketika tidak dilaksanakan. Ya, jadi kalau kita mau melihat bagaimana makna kebersihan, ya tidak lagi kita berada pada makna yang bersifat konvensional, bebas sampah. Yang terukur itu, oh ternyata kebersihan menurutnya dia itu adalah kalau kita bersinergi dengan adat. Nah, kebersihan itu kalau kita tidak melanggar tatanan misalnya begitu ya. Dan itu sudah diwariskan lintas generasi. Bagaimana apalagi yang sekarang ini misalnya
pemikiran Menteri Kesehatan mulai bergeser lagi melihat BPJS, itu kan lahir sebenarnya itu dari interpretasi. Nah, apa ini, kalau kenapa BPJS selalu rugi? Positivistik dan post-positivistik selalu mempersangkakan iuran yang tidak cukup, ya, sebagai satu variabel lain terlalu eh apa ini banyak overclaim dari Yankes. Terlalu banyak penyakit-penyakit yang bersifat katastrofik expenditure, ya, pembiayaan yang besar dan itu berulang-ulang. Itu positivistik. Dia mulai tidak. Dia mulai berinterpretasi, memaknai. Salah memang ini, harusnya ini diubah ini. Kayaknya tidak perlu lagi negara mengurusi orang kaya. Biarlah orang kaya di cover oleh asuransi swasta. Jadi BPJS ini cukup mengcover middle, jangan lagi middle up, tapi middle down, ya, jadi menengah ke bawah. itu itu interpretasi itu, karena jadi dia konstruktivis. Konteks sosialnya kita tidak cocok ini. Negara akan mampu untuk mengatasi masalah fiskal akibat subsidi, akibat apalagi namanya ini BPJS, pembiayaan BPJS, ya, kalau kita cover saja yang menengah ke bawah, ya, itu lahir dari pemaknaan itu, melihat konteks ada makna sehingga dia berubah itu, berubah. Yang tadinya selalu kita berpikir bagaimana dengan coverage, apalagi istilahnya itu dalam kebijakan kesehatan itu, apalagi istilahnya itu yang mengcover semua ini, ya, all coverage itu, Universal yang Health Coverage, Prof. apa Universal Health ya UHC. ya bagus ya Mawati mengingatkan universal coverage, ya, apa istilahnya, tidak ada orang yang tertinggal, itu tidak bisa lagi. Itu positivistik dulu begitu. Sekarang positivistik membaca tidak bisa, harus kita ke atas. Karena kalau begitu modelnya tidak adil. Ya, ini proponen teorinya Max Weber. Kenapa Max Weber? Karena Max Weber itu dikenal dengan konsep atau teori tindakan sosial. Tindakan sosial disebut sosial kalau dimaknai oleh orang lain. Ada respon karena ada makna tuh. Ada encode yang di decode. Nah, itu. Ya. Kan semua ini kalau kita berinteraksi kan ada makna yang kita tangkap kan, sehingga kita merespon. Kemudian Peter Berger and Luckman dalam teori konstruksi sosial terhadap realitas. Jadi Berger and Luckman ini meneliti ada 3 momen yang terjadi secara simultan dalam membentuk itu realitas sebagai sebuah produk. Internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Nanti pelajari sendiri itu ya. Kan ini hanya proponen teori. Jadi Anda bisa menjelajahi teori-teori 3 ini, Weber, Berger, Guba, and Lincoln, yang paradigma konstruktivis. Guba and Lincoln itu membagi paradigma yang salah satunya adalah konstruktivistik.
Ya. Nah, itu Anda boleh jelajahi ini untuk mendapatkan sebuah pemahaman teoretikal yang bersifat utuh, sehingga Anda bisa memahami ini konstruktivistik sebagai sebuah paradigma riset, sehingga bisa kita nanti manfaatkan, gunakan dengan sangat baik. Ya. Nah itu. Namun ada kelemahan. Kelemahannya konstruktivistik, ya dia hanya memberi penjelasan. Sudah sangat bagus dia punya keterlibatan dengan aktor sebagai produsen masalah, sudah bagus. Penjelasannya pun juga sudah tepat, tapi sayangnya ya penjelasan itu tidak disertai dengan aksi-aksi perubahan. Itu satu yang disayangkan oleh pemikir lain. Ya. Debat yang kedua, ini konstruktivis hanya sekedar menjelaskan fenomena subjektif yang ada, pemaknaan-pemaknaan yang ada, tetapi dia tidak mengungkap bahwa dalam mekanisme itu ada sesungguhnya mekanisme dominasi, ada mekanisme hegemonik, ada mekanisme apa istilahnya ini, eksploitasi. Bisa dominasinya karena ideologi, bisa dominasinya karena budaya, bisa dominasinya karena kesadaran. Ya, bahwa setiap realitas itu bukan sebuah realitas yang berimbang, tapi realitas yang bersifat hierarki. Strukturnya itu adalah struktur yang bersifat hierarki, tingkatan. Ya, itu. Selalu ada yang mendominasi, selalu ada yang didominasi. Ini cara baca orang ceritanya setelah konstruktivisme ini berkembang. Oh, perlu kita paradigma baru lagi yang kita tidak hanya menjelaskan mekanisme sosial secara subjektif, tapi kita mau melihat bagaimana mekanisme itu dikelola untuk aksi, sekaligus kita tahu bahwa ternyata untuk mencapai aksi yang bagus, kita harus tahu bahwa ada mekanisme yang tidak berimbang yang bisa menciptakan ketidakadilan, yang menciptakan ketidaksetaraan. Nah, itulah lahir istilah mana nih? Sudah pindah. Pindah. Paradigma kritis. Paradigma kritis ini mulai abad 20. Setelah kapitalisme mulai melancarkan aksinya di semua ruang kehidupan. Ada kapitalisme dalam bentuk produk, industri, ada kapitalisme dalam bentuk negara. Ya, nah, itu. Nah, jadi orang mulai melihat bagaimana kekuatan politik, kekuatan ekonomi mulai bekerja sama di dalam menciptakan homogenisasi budaya. Bagaimana politik, ekonomi mendominasi kehidupan globalisasi, kehidupan global kita. Tidak ada lagi independensi sebuah negara di dalam mengurus warganya. Semua sudah dalam kendali kapitalisme. Bahkan saat pertentangan ideologi pun sosialis ini kalah. Karena ini arus kapitalisme di mana uang adalah paspor dalam memasuki ruang-ruang sosial, itu sudah mengalami kejayaan.
Ada yang salah di situ. Dunia serba tidak adil, tidak imbang, tidak setara. Perlu sains bekerja untuk menciptakan emansipasi. Jadi realitas itu dibentuk oleh struktur kekuasaan. MBG, struktur kekuasaan nih, walau banyak suara-suara intelektual, banyak diskusi-diskusi di podium-podium akademik yang mengevaluasi itu bagaimana MBG dengan kekurangannya sungguh sangat berbahaya dalam perspektif kesehatan masyarakat. 0,007 menurut Prabowo yang keracunan itu dilihatnya secara statistik, bagi cara berpikir kritis itu tidak boleh. Satu manusia tidak boleh ada yang keracunan. Karena keracunan itu adalah sesuatu yang bisa dicegah. Ada dominasi kekuasaan yang menyebabkan realitas itu lahir. Selubung ini bisa berbentuk itu tadi ideologi, bisa berbentuk kultural, budaya, kebudayaan. Misalnya kalau ini budaya konsumsi yang mencolok yang dikemukakan oleh Veblen misalnya begitu, kita cenderung mengkonsumsi berdasarkan pencitraan, ya itu adalah sebuah kekuasaan itu ekonomi, ya itu bagaimana dia mengkonstruksi kita secara sosial sehingga kita menjadi konsumen yang tidak pernah bisa terpuaskan. Nah itu karena itu dia disebutnya dia bersifat ideologis karena dia memasuki struktur kesadaran kita, ya struktur kesadaran yang seolah-olah kita tidak sadari. Jadi dia masuk di struktur kesadaran tapi mengalami impresi ke alam bawah sadar. Ini mekanismenya Sigmund Freud. Alam bawah sadar jauh lebih besar peranannya dibanding dengan alam sadar. Karena alam bawah sadar itu merupakan timbunan dari berbagai pengalaman yang dia nanti mengotomatisasi perilaku kita tanpa kita sadari. Itulah kesadaran palsu yang disebut oleh Karl Marx. Sebuah kesadaran yang tidak berbasis pada kesadaran yang semestinya. Nah itu. Karena dia ideologis, seolah-olah wajar. Padahal tidak wajar. Bagaimana struktur kekuasaan mengintimidasi dua guru SMA di Luwu Utara, sampingnya Palopo, saya lupa namanya, Nurlan namanya itu siapa, yang berjuang untuk untuk menjamin kesejahteraan 10 guru honorer yang tidak menerima gaji selama 1 bulan, mencoba menggerakkan komite 20.000 saja dia minta, tapi dianggap pelanggaran. Kenapa? Karena itu kan meninju mukanya gubernur itu. Ketidakmampuan fiskal provinsi di dalam menggaji guru honorer sehingga dia punya inisiatif untuk membantu rekan sesamanya. Tapi itu dianggap pelanggaran, akhirnya dia kodon dipecat. Jadi PNS toh. Itu struktur kekuasaan menimbulkan aksi yang masif sampai Prabowo memberi rehabilitasi. Akhirnya diselesaikan juga oleh kekuasaan. Itu artinya apa? Asumsi dasar kritis hari ini benar adanya. Kekuasaan yang menciptakan masalah, kekuasaan pula yang menyelesaikan masalah. Tapi kekuasaan itu bergerak setelah ada aksi. Tidak mungkin dia bergerak saat tidak ada aksi. Pasti akan status quo. Untung ada gerakan PGRI, untung ada gerakan TikTok dari anak SMA. Seandainya tidak ada itu, tidak mungkin muncul komitmen Dasko. Oh, iya. Nah, gerakan-gerakan aksi ini adalah sebuah model asumsi dasar kritis
yang yang memediasi lahirnya perubahan. Perubahan apa? Perubahan rehabilitasi. Kembali dia diperjuangkan untuk menjadi ASN. Inilah yang mungkin dimaksud niat baik, tanggapi secara buruk. Dan ini pula lah yang mengangkangi asumsi dasar positivistik yang tidak yang melihat dunia terjadi tidak secara linear. Kalau linear kan namanya membantu harus dihargai toh. Linear itu. Ternyata dia menciptakan arus balik. Ada titik balik peradaban di situ. Peradaban baik dinilai menjadi buruk. Itu titik balik. Mengungkap ya kualitatif kritis. Kualitatif kritis itu berpihak kita. Kualitatif kritis untuk berpihak karena struktur kekuasaan adalah hal yang bersifat objektif, itu yang akan diubah, maka kualitatif kritis itu mengakui juga keterlibatan kuantitatif, tapi lebih kepada kuantitatif yang bersifat dominatif. Makanya kritis. Boleh Anda embedded itu, boleh Anda sequence, boleh Anda mix method. Boleh. Tapi lebih dominan ke kualitatifnya. Karena kita akan berdialog secara partisipatoris dengan sang korban untuk mengungkap persoalan yang mengakar, yang bersifat akar. Nah, misalnya ini hasil studi. Wacana kesehatan di pemukiman kumuh sering dibentuk oleh negara dan donor internasional tanpa melibatkan suara warga yang terdampak langsung. Ya langsung saja namanya kumuh tuh negara memberi definisi. Ada donor yang memberi bantuan. Ya sudahlah. Datanglah program perbaikan sanitasi. Datanglah berbagai macam bantuan. Tapi pertanyaan kritisnya, apakah program itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kita mesti mendengarkan suara Jürgen Habermas yang membuka apalagi namanya ini membuka ruang publik. Ruang publik bagi Habermas itu adalah memberi kesempatan kepada publik untuk bersuara. Ada teori satu lagi, Can subaltern speak? Bagaimana orang marginal itu disebut subaltern oleh Gayatri Spivak, teoris India. Ya, Spivak. Nah itu, bahwa orang miskin, orang bermasalah, justru harus melibatkan secara langsung. Tidak perlu lagi mendengarkan representasi dari elit. Suara elit belum tentu menggambarkan suara grassroots. Gitu. Suara publik, suara marginal belum tentu. Langsung ke mereka. Masuki lorong-lorong, dengarkan mereka. Nah itu. Apa yang terjadi? Intervensi kesehatan justru memproduksi ketimpangan struktural dan memperkuat posisi pakar sebagai penentu tunggal kebenaran medis. Padahal kebenaran itu boleh diproduk oleh masyarakat awam, ada namanya etnometodologis. Etnometodologis yang berakar dari hermeneutika Garfinkel. Ya. Nah itu coba dipelajari semua itu. Nah, proponen teori ini Karl Marx. Marx itu melihat masyarakat dalam dua lapisan. Lapisan pemilik modal, ya, disebut borju. Lapisan yang hanya tenaga kerja disebut proletar. Dua-duanya ini selalu berkonflik karena kepentingannya berbeda. Karena itu Marx melihat realitas sosial sesungguhnya adalah realitas yang bersifat konfliktual. Untuk mencapai masyarakat ideal harus
adalah masyarakat tanpa kelas. Nah, itu aliran Marxisme ortodoks. Tapi ada teori Frankfurt aliran Frankfurt yang mencoba tetap menggunakan Marx sebagai rahim, cuma dia memberi penjelasan yang berbeda bahwa bukan cuma ideologi yang menyebabkan ketimpangan, bukan cuma ekonomi yang menyebabkan ketimpangan, tetapi ada di situ ideologi seperti budaya, industri budaya. Ini Mi Adorno, ya, ada budaya berpakaian, budaya berbahasa, budaya hiburan, ya, menciptakan ekstasi-ekstasi sehingga kita larut, kita tidak berpikir kritis lagi. Ya, Horkheimer begitu melihat rasionalitas sebagai pencerahan, malah dia berbalik menjadi alat penjajahan baru. Jadi rasionalitas berubah menjadi irasionalitas. Paulo Freire pembebasan pendidikan, pendidikan dengan segala keteraturannya itu justru dianggap mengkolonisasi dunia sistem, karena itu perlu dibebaskan. Jangan lagi pendidikan menjadi alat ideologi baru di dalam menciptakan hegemoni. Jürgen Habermas dengan ruang publiknya itu. Bagaimana komunikasi bagi Jürgen Habermas merupakan dasar daripada tindakan. Karena itu disebut dia komunikasi tindakan. Komunikasi yang tanpa tekanan. Kalau jadi semua nanti dia. Nah, itu kritis. Ini yang sekarang ini. Jadi peneliti dalam kritis tidak sekedar mengungkap apalagi namanya fakta-fakta ilmiah, tapi bagaimana fakta ilmiah itu dijadikan dasar untuk aksi dalam mencapai emansipasi. Karena itu terminologi yang berkembang pada aliran ini ada terminologi empowerment, ya, pemberdayaan. Kita kenal itu sebagai strategi menuju perubahan. Ada terminologi apalagi kalau posisi intelektualitas kita transformatif, intelektualis transformatif. Seorang intelektual yang bersama masyarakat menciptakan perubahan. Baik. Jadi Anda nanti meneliti riset, disertasi sekaligus memberdayakan. Jadi hasil risetnya itu bukan cuma rekomendasi intelektual, arahan intelektual, tapi ada memang perubahan nyata di lapangan yang Anda hasilkan sebagai hasil dari riset disertasi. Itulah novelty dari paradigma kritis. Paham? Paham, Prof. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya, itu saya puas juga kalau langsung ditanggapi seperti itu, menimbulkan keyakinan bahwa memang Anda paham. Paradigma yang berikut, tidak mau bergerak ini kadang-kadang saya punya ini. Ini harus diganti. Paradigma berikut, kelihatan kah? Nih. Sudah. Paradigma pragmatis. Ini pragmatisme ini dia tidak terlalu serius melakukan
pembongkaran terhadap ketidakadilan. Baginya ya apa yang bermanfaat ya itulah. Dia mengikuti sikap pragmatisme masyarakat. Karena manfaat yang ditonjolkan, paradigma ini banyak-banyak digunakan sebagai riset menuju apalagi namanya decision making, pembuatan keputusan, ya. Jadi dia problem solving menjadi orientasinya dia, ya. Jadi dia melihat itu ya namanya apa yang bermanfaat ya tentu relatif, realitas itu relatif. Ada manfaatnya lanjut ya tidak bermanfaat tidak usah. Jadi nanti ada orang menanggapinya punya sisi manfaat, ada juga yang tidak. Jadi pengetahuan itu diperoleh melalui nilai kegunaan. Kalau ada gunanya, ya itu disebut dia pengetahuan. Kalau tidak, tidak. Bukan. Itu apa mengetahui sesuatu yang tidak berguna. Jadi disebutlah peneliti sebagai problem solver. Kuantikuali, karena kedua-duanya yang mana yang kita mau ini biar utuh. Cara baca kita agar problem solvingnya bagus. Tujuannya sangat praktis. Ya, hasil studi. Saya kecepat karena sudah mengaji mesti. Kombinasi data survei dan wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan posyandu ya, ditentukan bukan hanya oleh jumlah kunjungan, tapi juga oleh relasi sosial antara kader dan ibu. Jadi jumlah kunjungan itu kuantitatifnya, relasi sosial ini kader, relasi kader ibu. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk merancang intervensi yang kontekstual dan efektif. Kontekstual itu membaca pola relasi ibu, efektif dengan pola relasi itu kunjungan bisa lebih meningkat. Jadi baca William James, John Dewey, Pierce, ya, Tasokori dan Tidley. Di mana ini? Karena pernah tidak. Sudah. Oh, masih ada satu ini. Genealogi sudah dilihat. Jadi setelah kita di sini tadi pragmatis, genealoginya yang terakhir, maksudnya itu genealogi asal usulnya tahu. Jadi positivistik itu dipengaruhi oleh keberhasilan sains alam. Artinya sains alam ini mengalami golden age akibat metodologinya yang unggul. Itu juga yang diimpor ke ilmu kesehatan yang sesungguhnya tidak hanya melulu gejala alam. Justru yang dominan adalah gejala manusia. Jadi hukum manusia berbeda dengan hukum alam. Nah, itu. Post positivistik teori tidak sepenuhnya bisa diverifikasi pada observasi. Itu makanya muncul post positivistik. Artinya ditriangulasi itu. Nah, itu. Konstruktivis kritik atas pandangan dunia objektif. Karena konstruktivis mengakui hanya dunia itu bersifat subjektif, hasil dari interpretasi. Kritik atas dominasi ekonomi politik atas pengetahuan. Nah, ini kapitalisme. Pengetahuan tidak lagi netral, tidak lagi bebas, tapi sudah dijajali oleh banyak pesanan, sponsor. Ya, pragmatis, kebutuhan menyelesaikan masalah dengan pendekatan fleksibel. Terima kasih. Ini the next lesson is phenomenology and hermeneutics.
karena minggu depan saya harap sudah terjadi eh, apa pertukaran. Masih ada sebenarnya satu ini sebelum kita eh, meet, tapi saya mau agar yang topik ini Anda yang coba telusuri secara aktif, mencari tahu melalui penugasan, ya. Jadi caranya itu coba Anda, jadi ini tugasnya ya, tugas yang kedua, coba urai bagaimana fenomenologi ini dipakai sebagai sebuah epistemologi dalam mengkonstruksi teori. Artinya Anda ungkapkan dulu itu eh, apa poin-poin utamanya, bagaimana itu diterapkan, dan yang kedua coba beri contoh, ya, contoh bagaimana fenomenologi dan hermeneutik itu digunakan dalam bidang kesehatan. Ya, ini contoh ini saya harap Anda kumpulkan literatur, ya, artikel. Ada cari artikel yang menggunakan metodologi fenomenologi sebagai kajian di bidang kesehatan, lalu Anda beri apa lagi namanya? Apa lagi namanya ini? Review, ya. Anda beri review itu. Ya, jadi kalau saya tulis di sini penugasan fenomenologi dan hermeneutika sebagai epistemologi, kaji ini dah, lalu cari literatur yang menggunakan epistemologi ini sebagai basis kajian. Setelah itu review berdasarkan kajian Anda. Nah, kajian yang pertama tadi maksudnya, ya. Nih, jadi ini yang saya berikan sebagai exercise untuk apalagi namanya menciptakan ruang publik yang baik, partisipasi yang baik menurut Jurgen Habermas, toh. Tidak hanya didominasi oleh dosen, Anda harus terlibat sedalam-dalamnya. Kan Anda S3 calon doktor, bisa memulai inisiatif. Jadi kaji fenomenologi sebagai epistemologi, ya, hermeneutika. Dan nanti ini Anda mengkaji nih fenomenologi itu, Anda pasti akan menghadirkan Husserl, Anda menghadirkan Skutz. Kalau di hermeneutika Gadamer, coba lihat itu, lalu cari literatur yang menggunakan ini. Jadi satu saja, ya, satu saja literatur. Kalau hanya hermeneutika, kalau fenomenologi, baru coba Anda kaji. Kaji menurut bahasa Anda sendiri. Apa yang dikaji, ya coba lihat kajiannya berdasarkan tatanan, aturan main, biar semakin paham kita. Oke, cukup ya. Hari ini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada, kita bisa diskusi lah 5 menit.
Walaupun ini sudah lewat 20 menit ini tidak apa-apa. Tidak boleh juga itu kalau hari Jumat itu harus disegerakan. Apalagi istilahnya ini nanti setelah Jumat baru kita bertebaran lagi untuk mencari rezeki. Gitu ya, menurut ayatnya begitu. Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri dan silakan laksanakan tugasnya dengan baik. Dikumpul di ketua tingkat. Saya Pak Wahyuni ya. Nanti Wahyuni kasih bersamaan saja dengan PowerPoint-nya yang kemarin itu. Kalau kemarin tugas kelompok, ya ini tugas individu. Karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk mata kuliah ini, kita akan bertemu pada kesempatan yang berbeda. Tentu dalam konteks perkuliahan ada banyak yang kita sudah lakukan secara bersama-sama. Pasti berdasarkan hukum alam, ada yang positif, ada yang negatif toh. Yang positif alhamdulillah kita konsumsi sama-sama. Ya, yang negatif ya kita singkirkan. Dan karena saya lebih banyak memicu ya tentu produsennya lebih banyak saya. Saya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan berdasarkan preferensi Anda ya. Mungkin ada instrumen bahasa yang saya gunakan mungkin tidak sesuai dengan preferensi kesopanan teman-teman ya. Silakan itu diampuni supaya kita sama-sama mendapatkan keberkahan karena tidak ada hati yang terganjal ya. Dan semoga perjalanan akademik teman-teman terus lancar hingga mencapai mimbar atau podium promosi. Di podium itulah merupakan puncak kebanggaan kita semua sebagai seorang dokter. Mudah-mudahan ini membantu dalam proses perjalanan berikutnya. Saya kira demikian ya, sampai ketemu. Akhirnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman satu pesan, kiranya tidak mengkultuskan satu mata kuliah pun, tidak mengkultuskan orang. Semua yang ada di sekitar kita adalah kontributor yang sangat berarti dalam perjalanan akademik kita. Dengan demikian kita akan terus-menerus awas ya, menyelami setiap pengalaman yang kita lalui dalam proses ini. Semoga kedepannya tetap diberi kelancaran. Saya kira demikian ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, izin lab ya. Iya, Prof. Selalu, Prof.